sahabat Alpetra Ministry, kita berjumpa kembali di channel Alpetra Ministry dalam masih konteks tentang berpuasa. Karena kita sedang berpuasa nih. Tentunya dengan berpuasa kita berharap iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan Yesus dan menjalankan kasih untuk semua orang bisa kita lakukan di bulan puasa ini. Kalau di yang lalu kita sudah bahas ya Alkitab, sudah bahas puasa dari Yesaya 58 ayat 4 sampai 6 ya Bang ya. Nanti mungkin bisa diulas sedikit sama Abang, sedikit aja yang tayangan yang lalu dari Yesaya 58 ayat 46, dan selanjutnya kita akan membincangkan tentang jenis-jenis puasa di dalam kekristenan. Dan sebelumnya silakan Bang untuk menyapa sahabat Alpetra dan juga sekaligus mungkin flashback sedikit dari tayangan kita yang lalu. Silakan Bang. Silakan Bang. Sahabat Alpetra, kita jumpa lagi dengan To Be Continue. Tapi kali ini bahas tentang jenisnya ya, Kang Alfa dan sahabat Alpetra. Ya, Bang. Atau berupa apa saja, atau seperti apa memaknainya. Ya. Jenis-jenis yang dilakukan oleh para pecinta religiusitas atau pelaku agama-agama ya, seperti itu. Ya, karena manusia memang suka eksplor ya, manusia senangnya menelusuri. Jadi dengan pengalamannya khusus hal tentang berpuasa ada kualifikasinya atau jenis-jenisnya ya. Yang pertama mungkin ada puasa penuh atau puasa sebatas parsial saja ya, atau tertentu saja. Bahkan ada puasa yang hanya mengkonsumsi roti dan air ya, atau puasa sayuran, puasa minum air seperti yang dilakukan Daniel. Jadi eksplor manusia berusaha ke sana ya. Bahkan seperti yang telah saya jelaskan, puasa dengan jenis mogok makan karena politik, karena politis, korban dari pemerintah atau dari penguasa. Ada juga puasa jenisnya disebut dengan puasa estetik ya. Itu juga hasil eksplor dari para pemuka-pemuka agama atau pelaku-pelaku agama ya, tujuannya untuk kesehatan ya, atau juga tujuannya untuk diterima siapa ya, diterima pacar, tidak terkesan gemukan lah kurusan lagi. Ya, dia mungkin berdoa kepada Tuhan yang dia yakini, jadi supaya estetik ya, lihat dia enak, bodinya ramping keren ya, seperti itu. Tapi secara estetik atau secara medis juga bagus juga ya, membunuh yang toksik di dalam itu, racun-racun ya. Makanya ada istilah dia. Nah itu mungkin juga puasa bagi dia setelah eksperimen dengan pengalaman-pengalamannya. Tapi tidak melulu terkait keagamaan ya. Tadi juga politik, kesehatan dan lain sebagainya. Ada puasa spiritual seperti yang dilakukan tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab ya, atau tokoh-tokoh rohaniawan, bapak gereja ya, atau rohaniawan dari kelompok agama lain ya, macam-macam lah ya. Ada yang wajib, gak ada aja ya, tapi wajib pun tetap faktornya secara eksplornya ya, atau pengalaman beragamanya, sehingga dia bilang, oh ini wajib nih karena dikatakan demikian dan lain sebagainya. Nah itulah yang disebut jenis-jenisnya ya, atau warna-warni berpuasa. Sekali lagi seperti yang saya katakan sebelumnya, puasa dalam Alkitab khususnya Perjanjian Baru tidak lagi berkisar pada simbolik atau ritualnya ya, tapi kepada menyangkut hubungan dengan Tuhan. Bahkan saya pernah mengatakan bahwa puasa dalam iman Kristen tidak berkutat atau berpusat pada badani, ya, harus tidak makan, tidak minum, tapi menyangkut ketulusan hatinya. Nah, begitu Kang apa ya? Bang. Sebelum kita ke jenis-jenisnya. Iya Bang. Nah mungkin juga nih sedikit lagi ini juga diingatin ya, buat sahabat Alpetra Bang, tentang puasa yang kudus dan tidak kudus. Terus ada halnya juga orang tadi sebetulnya udah Abang singgung sih.
di puasa spiritual itu mungkin ya Bang ya, ada kaitannya ya kalau puasa yang kudus itu berkaitan dengan puasa spiritual itu tadi. Ya, Kang Alfa dan Sobat Apetra, kudus tidak kudus dalam berpuasa itu akan menjadi kudus peribadatannya apabila dia mengalami perjumpaan lebih dulu dengan Tuhan Yesus. Lahir baru, ya, pertobatan, kelahiran kembali, ya, tidak akan gagal paham peribadatannya, atau kebaktiannya, atau rasa syukurnya. Karena ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia tidak melihat bahwa hal badani, bahwa hal tubuh yang mengikut sertakan dalam praktek ritual akan sia-sia tanpa mengalami perjumpaan dengan Yesus terlebih dahulu. Ya, makanya Tuhan mengecam kepada orang Israel yang munafik dalam Yesaya 58 ya, ayat 6, 7, 8, 11 sampai seterusnya itu ya, yang hanya menampilkan hal yang munafik, ya, puasamu munafik. Nah, begitulah. Itu tadi sudah kita bicara ya kemarin atau sebelumnya, tapi kita bicara yang jenis-jenisnya saja ya, Kang Alfa. Ya Bang, juga nanti Sobat Petra juga bisa lihat ya, itu dijelasin bahwa berpuasa itu juga dia merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, dan juga di Yesaya itu yang dijelaskan sama Abang di yang waktu yang lalu juga dijelaskan bahwa puasa itu sesuai dengan Yesaya 5:8-4 itu bukan memukul, bukan berkelahi ya Bang. Puasa seperti itu kan enggak seperti itu ya. Puasa itu memerdekakan gitu kalau di Alkitab. Betul, memerdekakan ya. Oke, baik Bang. Memerdekakan dari tradisi lama ya, Kang Alfa. Iya, dan juga dari yang selama ini berpuasa cenderung muka muram, mengengis terseduh-seduh, atau bahkan menaruh abu di atas kepala ya, itu kan fisik badani ya, atau mengenakan kain kabung, itu kita sudah dimerdekakan ya, bukan lagi puasa yang begitu ya, tapi puasa memang karena ketulusannya. Iya, sangat menarik nih. Jadi kita sekarang mau maju lagi ya, lebih maju lagi selangkah nih. Luar biasa. Iya, kita mau bahas tentang jenis puasa. Bang, tadi Abang bilang ada apa Bang? Estetik, terus spiritual, gitu ya Bang ya? Ya, menyangkut tentang kesehatan ya, gitulah kira-kira ya. Iya. Nah, Bang, kalau di Kristen juga, di kekristenan juga kan katanya ada yang yang paling populer nih ya Bang, puasa Daniel, puasa Esther gitu. Wah, itu kayak apa Bang? Nah, mungkin kita satu-satu aja Bang. Kalau puasa Daud itu yang kayak apa sih Bang? Kan katanya puasa Daud itu puasanya nggak makan semalam-malaman, berarti 24 jam ya Bang, dan dengan melakukan berbaring di tanah. Nah, itu gimana Bang puasa Daud itu? Ya, menurut saya begini Kang Alfa ya. Ada hal yang keliru yang dijelaskan oleh banyak pemimpin gereja, sehingga puasa dikaitkan dengan puasa yang dialami tokoh-tokoh agama seperti, atau tokoh-tokoh Alkitab seperti Musa, Daniel, Daud, Ayub, dan lain sebagainya. Teladannya perlu kita tiru ya, seperti itu. Atau apa yang menjadi figur dengan puasa air dan sayur ya, seperti yang dilakukan Daniel, karena Daniel nggak makan daging di sana ya, karena dia orang Yahudi tulen, sehingga dia hanya makan sayur ya. Di sana disebut 10 hari dia fokus puasa ya. Iya Bang. Fokus puasa dan dia hanya makan sayur dan puasa minum air ya, daging, anggur tidak ya. Begitu juga Daud seperti yang disebutkan Alfa, dia berpuasa dan berbaring di tanah semalaman ya. Semalaman loh dia berbaring ya. Dia memohon, berdoa, 2 Samuel 12 ayat 16 ya. Puasa Elia, puasa Musa 40 hari 40 malam, puasa Yunus juga disebut di sana. Untuk Niniwe ya, 40 hari 40 malam. Saya kira patut dan mungkin bisa kita ikuti ya, atau kita lakukan. Tapi ada hal yang perlu diingatkan di sana, itu perjanjian lama
contoh untuk mendoakan dengan serius sehingga melibatkan pengalaman berpuasa, yes, ya, bisa kita lakukan seperti itu. Ya, tapi dalam perjanjian baru tidak menjadikan itu sebagai pusat dalam peribadatan, ya, karena pusat peribadatan kita adalah Tuhan Yesus, ya, atau juru selamat yang di dalamnya kita menjadikan dia Yesus Tuhan satu-satunya, dan di dalam puasa itu semua yang kita minta, kita harapkan dengan kesungguhan, bukan ada motif lain, ya, bukan ada untuk melibatkan orang lain melihat kerohanian kita bertambah, sombong rohani lah, begitu ya. Karena yang Yesus katakan dalam Matius pasal 17, bahkan Yesus tidak melarang untuk berpuasa dan lain sebagainya, ya, tapi jadikanlah fokus utamanya adalah kepada Tuhan yang menjadi harapan, ya, dalam peribadatan dan doa kita, ya, di sana. Saya kira begitu, Kang Alfa, ya. Ya, Bang. Nah, Bang, ini karena Abang udah bilang tadi mencontohkan Yunus, ya, Bang. Nah, selain dia 3 hari 3 malam di perut ikan itu berpuasa, juga dia 40 hari. Tadi Abang sebut 40 hari 40 malam gitu, Bang. Nah, untuk Niniwe, ya. Oh, itu untuk kota Niniwe, ya, Bang, ya. Maksudnya dia berpuasa untuk orang lain gitu, supaya orang Niniwe bertobat. Ya. Dan memang Tuhan perintahkan ke Niniwe, ya. Sekalipun kalau kita baca di kitab Nahum, orang Niniwe berbuat dosa lagi dan Tuhan menghukum lagi, ya. Oh. Iya, Bang. Maka Yunus sia-sia berdoa, ya tidak, masalahnya Niniwe setelah bertobat dia kembali lagi pada penyembahan berhala, Tuhan menghukum lagi, ya. Lanjutan kitab Yunus kan kitab Niniwe, ya. Iya, Bang. Niniwe kan utara, bangsa di utara, ya, seperti itu. Asyur, ya. Ibu kotanya, Kang Alfa. Ya, memang udah jelaskan juga sih sama Abang, ya, bahwa bukan waktunya, ya, Bang, bukan berapa lamanya gitu berpuasa itu atau ritualnya itu bagaimana. Tapi kalau dari kisah Niniwe ini, ya, Bang, itu apakah dia betul, Bang, seperti Tuhan Yesus katanya 40 hari 40 malam itu nggak makan nggak minum, atau sebetulnya gimana, Bang? Iya, 40 hari dipakai Musa, 40 hari dipakai Yunus dan tokoh lainnya, bahkan Yesus dalam pasal 4 Matius juga 40 hari. Berarti kegiatan penuh, ya, tanpa makan, tanpa minum, ya. Mungkin makannya makan berat, ya. Mungkin minum dalam arti tidak banyak dan lain sebagainya, ya. Kan bisa begitu, ya. Apalagi di tapi itu tradisi Yahudi, Kang Alfa, ya. Memang mereka secara fisik kuat dan lain sebagainya, dan melawan nafsu atau melawan keinginan yang tidak atau mengganggu aktivitas keagamaannya, sehingga fokus dalam kegiatan praktik berpuasanya tidak mengalami ganjaran, ya, atau halangan. Nah, dengan demikian tokoh-tokoh yang kita sebutkan tadi, mulai dari Daniel dan lain sebagainya, selain karena faktor tradisinya, ya, dan itu dilakukan secara wajib, tapi dia tahu kepada siapa objeknya, ya, atau Tuhannya, ya. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa dalam peribadatan kita tidak akan sia-sia apabila kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam hal ini yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di luar itu sia-sia, ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9, usahamu sia-sia, ya. Bahkan Paulus menyebutnya sampah. Di luar Yesus sampah, gitu, ya. Termasuk puasa 40 hari, puasa 10 hari, puasa berbaringan sampai seharian seperti Daud, ya, atau juga bisa, ya. Paulus menyebut itu sia-sia, sampah, ya. Karena seperti orang di luar ala Israel, tradisi kafir, ya, mereka melakukan sampai menyayat-nyayat, ya, merusak tubuhnya, ya, dengan praktek ritual termasuk berpuasa itu, ya.
Begitu Kak Alfa ya, seperti itu. Tapi jenis mana yang benar? Saya kira jenis yang dimana dia harus mengalami pertobatan dengan Tuhan Yesus dulu. Ya, bahkan dengan tidak berpuasa pun dia sudah diterima oleh Tuhan Yesus. Nah, iya. Ya, betul. Menarik Kak. Di sini menurut saya menarik. Iya. Bahkan dengan dia tidak berpuasa pun, ya, tapi dia fokus berdoa. Bahkan tadi saya sering menyebutnya, tinggalkan 3-4 hari atau cuti, dia berdoa terus sama Tuhan, saking seriusnya, kusyuknya dia berdoa ya, sampai tidak mengingat makan, tidak mengingat minum, tidak mengingat gadget ya. Kalau puasa sekarang kan dia tidak makan, tidak minum, tapi gadget ingat ya. Jalan terus ya. Buka WA ya, apa ya, karena ada yang masuk. Tapi dia nggak ingat nih makan, nggak ingat minum, tapi ada bunyi, dia buka dulu, amin dulu, amin. Nah, teman-teman, jenis yang ini yang unik menurut saya, yaitu alami dulu perjumpaan dengan Tuhan Yesus, bahkan tidak berpuasa pun kau diterima oleh Tuhan Yesus. Ya, karena bukan puasamu ya, bukan pergumulan fisikmu dengan tidak makan, tidak minum kau ditolak ya, tapi kamu diterima sekalipun berpuasa, sekalipun tidak berpuasa, tapi sudah bertobat bisa Yesus. Iya. Ada nggak jenis begitu ya? Iya, bisa aja sih. Ada nggak? Yang ada kan cuman parsial tadi ya, penuh waktu, estetik ya tadi ya. Atau bahkan disebut lainnya sebagai yang apa tuh? Sebagai yang serius atau politik sampai dijahit mulutnya. Oh iya. Nah, itu jenis konyol, jenis konyol. Itu mah bukan puasa kali Bang, dia mau mah ya. Masa itu puasa? Itu mah salah sendiri aja, nggak mau makan. Dijahit gitu. Udah sakit perutnya karena lapar, sakit juga bibirnya dijahit. Itu kan bukan puasa Bang, itu kan mogok makan namanya. Gitu. Iya, tapi akhirnya meluas ya. Kan kata tadi puasa itu bisa berarti tidak makan lalu berkembang menjadi pertobatan, penyesalan atau harapan. Ya harapan untuk secara demokrasi itu kan harapan kan. Iya, berkembang loh. Puasa itu dari arti tidak makan atau kekurangan, zom ya, atau inah ya, berkembang menjadi inah, bentuknya pertobatan, berkembang jadi nazir ya, yang bentuknya jadi persembahan kepada Tuhan. Tapi kalau orang kafir, dia berpuasa persembahan kepada ilahnya, Tuhan yang menurut dia itu dewa. Dewa ya. Nah ini yang saya maksudkan, udah sakit perutnya, sakit juga tubuhnya disayat-sayat, sakit juga bibirnya oleh karena faktor politik tadi ya, perkembangan dari puasa itu. Nah jenis mana yang paling tepat? Yaitu tadi yang saya bilang, mau puasa mau tidak puasa pasti Tuhan Yesus terima karena dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Nah itu ada nggak di iman lain Kang Alfa? Iya, begitulah kira-kira. Apakah salah berpuasa? Tidak salah, silakan aja kan. Iya, kan juga udah pernah dijelaskan ya di video Bang yang lalu ya Bang. Bukan wajib tidak wajib, dan juga bukan dapat pahala atau tidak dapat pahala atau dapat sesuatu dari hasil kita puasa itu, karena yang ngasih itu kan Tuhan. Kita ya berpuasa dan berdoa aja gitu. Iya, nggak berpuasa pun kita dapat pahala lah ya. Iya. Seperti itu. Mahkota kan, mahkota. Jauh lebih baik mahkota kan daripada pahala. Pahala kan udah pasti, kan status kita anak Yesus. Oh iya. Iya Bang. Tadi juga Abang udah singgung tentang ada puasa yang tidak makan sayur, tidak makan apa misalnya. Iya Daniel tadi. Iya Daniel itu ya. Seperti Olive dan Popeye ya. Dia makannya bayam. Itu puasa Daniel itu 10 hari ya Bang. Berarti 10 hari Bang. Itu dia berpuasa. Iya tidak makan sayur, tidak minum anggur, terus dia sambil berdoa juga. Bukan, dia hanya makan roti ya. Dia hanya makan sayuran ya. Sayuran maksudnya sayuran ya. Iya. Dan dia hanya minum air ya. Anggur kan dia tolak, daging dia tolak. Ya. Dia minum air putih doang berarti ya Bang. Iya. Terus dia juga sambil berpuasa ya Bang.
Terus tadi yang itu berkabung itu Daniel berkabung juga Bang, yang tadi kata Abang naro-naro abu di atas kepala gitu. Enggak ya Bang? Berkabungnya gimana nih Bang? Ya, itu Raja Niniwe saat Yunus menyampaikan pesan profetiknya, kenabiannya, bahwa nanti kota Niniwe akan hancur. Lalu Raja Niniwe dan rakyatnya semua kepala istana untuk mengikuti tradisi mereka, ya, karena istilah Rabu Abu atau Abu itu kan lambang pertobatan ya, penyesalan, ya, yang diikuti oleh zaman sebelum Israel, ya, orang Persia, orang Asyur, lalu kesininya juga kita jadi ikut-ikutan ya seperti itu. Tapi kita lihat maknanya lah. Tadi saya sebutkan bahasa definisi dari kata zom itu mulai dari tidak makan, bergeser menjadi pertobatan, bergeser menjadi persembahan maknanya. Tolonglah, terimalah Tuhan, ini bukti saya menyesal. Persembahan, penyesalan, abunya ditaruh di atas kepala ya. Tapi kan bukan lihat dari sudut simboliknya saja. Tapi kata Tuhan Yesus, persembahan yang benar itu roh dan kebenaran ya, sejati, tulus, bukan hanya moral, tapi ada prakteknya ya. Tuhan Yesus mengecam loh tradisi orang Farisi, hypocrite, celakalah engkau munafik, ya, kamu mengatakan A, B, C, D dan lain, tapi mengenai praktek moral kamu tidak lakukan ya, seperti itu. Ritualnya dilakukan, puasa dilakukan nggak? Lakukan, mungkin 40 hari 40 malam juga, ya. Tapi untuk mengamalkannya, implikasinya tidak ada, aplikasinya tidak ada. Justru pamer rohani ya, di tengah-tengah jalan, diangkat tangan, worship, berdoa, supaya orang lihat, keren nih. Apalagi dengan seragamnya, jubahnya. Kan orang senang dengan jubah keagamaan ya, seperti itu. Jubah ritual juga suka nggak? Suka banget. Tapi untuk mempraktekkannya minim. Yesus mengatakan itu di Matius 5 ayat 20, kalau keagamaanmu tidak lebih dari, jadi artinya jangan cuma melakukan Taurat, tapi prakteknya, maka Yesus bilang tidak lebih dari. Terus juga yang bilang itu ya Bang, bahwa di Yohanes juga ya Bang dibilang bahwa itu hukum Taurat itu sudah sampai ke zaman sampai Yohanes ini, gitu ya Bang. Betul. Nah, rupanya sekarang orang mau meneruskan ya. Padahal itu zaman Tauratnya udah selesai ya, waktu di zaman Yohanes. Sekarang kainnya udah kain rapuh kan apa? Udah soek. Terus nggak bisa diganti. Isi aja nggak dudukin sendiri sedikit udah soek. Perlu yang baru dong. Kain baru. Yang baru itu apa ya? Ajaran Tuhan Yesus. Kalau kamu dulunya menurut hukum simbolis ya, hukum Taurat, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Nah, ini digantilah dengan kasih. Itu tuh sahabat APT. Dulu berpuasa harus makan dan minum, tantangannya pokoknya puasa dan doa itu harus berbarengan, sehingga doa dan puasa itu tidak bisa dipisahkan, gitu ya Bang? Iya. Dalam puasa yang tadi saya sebutkan jenis-jenisnya itu merupakan pengalaman seseorang dalam menjalankan keyakinan imannya, bahkan melibatkan teladan Daud, teladan Musa dengan 40 hari, 40 malam, dengan teladan Daniel, tertentu saja. Karena mereka orang yang dekat kepada Tuhan, objeknya jelas. Lalu yang kedua, identitasnya jelas. Mereka adalah hamba. Mereka adalah milik Tuhan, sehingga kapasitas peribadatannya tahu apa yang harus dilakukan. Dalam konteks perjanjian baru, ya, puasa tidak lagi wajib, tapi kalau engkau ingin melakukannya, kata Tuhan Yesus apa? Jangan pamer, cuci mukamu, Matius 6 ya. Nah, jenis yang ini yang paling tepat, ya. Jenis yang ini yang paling tepat, dan dalam berpuasa tidak terpancing dengan kedagingan, ya, dengan roh dunia,
Jauh lebih baik dia duduk di tempat, kunci pintu, berdoa, ya. Dan yang unik dalam puasa ini adalah dia akan bertumbuh berkembang apabila dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Itulah puasa yang jenis terbaik. Bukan puasa Daud, bukan puasa Musa, bukan puasa Esther, ya. Mereka punya pengalaman sendiri, tapi puasa yang terbaik adalah dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Pertobatan, ya. Ya. Begitu Kak Alfa ya. Nah, ini Bang, ada yang menarik juga nih Bang. Kalau Esther tadi itu kan 3 hari 3 malam ya Bang, tidak makan tidak minum. Itu berkaitan dengan politik dong Bang. Yang tadi Abang udah singgung mogok makan gitu. Ini Esther juga mogok makan mungkin. Iya. Iya, tapi tidak ada di sana mereka jahit mulut ya. Iya. Tidak ada di sana dalam kitab Esther mereka demonstrasi keluar dari rumahnya, angkat bendera partai, lalu menyerukan yel-yel. Tidak ada ya. Esther meminta lewat Mordekai supaya tradisi Yahudi mereka lestarikan, yaitu wajib berpuasa. Ya. Tradisi kekristenan yaitu tidak mengikuti budaya peribadatan simbolik Yahudi, tapi tradisi kekristenan yang beriman dan percaya pada Tuhan Yesus ketika dia mengalami pergumulan, sejauh dia bisa berdoa, sejauh dia bisa berharap kepada Tuhan, ya, maka Tuhan akan perhitungkan, ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, tidak berarti dengan keadaan perut kosong, ya, lalu meronta-ronta Tuhan akan izinkan, tidak ya. Yang penting adalah dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Nah, itu yang penting. Iya. Lahir batin. Iya Bang. Bang, ini jadi ada yang menarik sebagai jenis. Apa Bang? Iya, sebagai jenis yang utama ya. Iya. Jenis-jenis dulu tadi. Iya. Gimana tadi Kang Alfa? Ini Bang, ada yang menarik lagi juga Bang nih selain dari Esther ya Bang. Kalau kita baca di Alkitab itu di 1 Raja-Raja 19 ayat 8 itu ya Bang, tentang Elia nih Bang. Nah ini Elia. Tapi kan ini beda sama Tuhan Yesus ya Bang. Nanti tolong dijelasin Bang. Elia itu dia makan dulu nih. Hari ini dia makan, kenyang. Terus 40 hari kemudian, 40 malam kemudian dia nggak makan katanya. Bahkan dia berjalan kaki gitu Bang. Selama 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Waduh, ini gimana nih Bang? Ini kekuatan supranatural mungkin ya Bang? Apa? Puasa supranatural yang tadi Abang bilang ya? Iya, Kang Alfa, untuk Nabi di dalam Alkitab dia adalah wakil Allah, mediatornya Allah, ya. Dan juga karena Allah memilih dan menempatkan dia sebagai mediatornya Allah, ya. Iya Bang. Penyambung lidah Allah, maka Allah mengkhususkan, ya. Elia memang orang yang spesial, dan pada umumnya Nabi itu sebagai penyambung lidah Allah, pribadi yang spesial. Maka setiap kali dia berdoa, dia mengalami secara intuisi, ya, secara langsung mendapatkan penglihatan, termasuk juga tenaga yang ekstra, ya, tenaga yang ekstra. Buktinya dia bisa terbang, diangkat oleh Allah, kan tenaga yang ekstra. Buktinya ketika dia dicari dan diintai, ya, bahkan untuk dibunuh oleh Ahab atau Izebel, dia di tengah ketakutan, tapi Allah menguatkan. Itu bukti tenaga ekstra, spirit yang Tuhan berikan. Termasuk dia tidak minum, ya, bukan kasus khusus, tapi memang tidak mungkin Allah melihat hambanya, nabinya, atau penyambung lidah Allah malu, ya, atau kalah telak, ya, apalagi oleh Izebel, istri dari Ahab, ya. Nah, apakah kita melakukan peribadatan seperti berpuasa Tuhan mempermalukan, ya? Ya, kalau kita munafik, pamer kita berpuasa, mungkin Tuhan mempermalukan kita
dengan sikap kita yang rohani, arogan, sombong rohani, atau mungkin memaksa banyak orang untuk wajib berpuasa, padahal puasa itu adalah privasi peribadatan seseorang kepada Tuhan. Seperti kita privasi ya, di rumah, di kamar, privasinya. Iya, individu ya, Bang. Bahkan kita tidak berpuasa, memang kenapa? Tapi kita tidak menjadi pemberontak atau pendosa. Tapi ini orang berpuasa justru dia pemberontak kepada berdosa juga, ya, ngomongin orang, ya, seperti itu. Lebih banyak waktunya dengan HP daripada peribadatan kepada Tuhan. Ya, jadi kalau orang bilang lebih baik nggak usah puasa lah, tapi dia nggak berbuat dosa, jauh lebih baik. Betul nggak Kang Alfa? Ya, nah, begitu juga Elia, apa dia punya tenaga ekstra, kan tadi Kang Alfa menyebutnya sebagai Superman, power hero. Karena Tuhan lihat dia penyambung lidah Allah, orang khususnya Allah, begitu ya. Kalau secara konteks sekarang, secara teologis ya, kita juga orang yang percaya Yesus adalah nabi, ya, nabi dalam perspektif teologis. Ya, apakah kita penyambung lidah Allah? Oh iya dong, ya. Alkitab sudah ada di tangan kita. Mari kita sambungkan lidah Allah ini, yaitu firman Allah ini, ke orang-orang di luar Yesus supaya mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus. Kita nabinya Allah secara teologis, sama kayak Elia. Oh iya, keren kan? Keren dong tuh, sahabat Petra tuh. Nabinya Allah. Tuh, karena tidak Allah. Ya. Iya, saya malah pernah nanya. Jadi ke Pak Ian pernah nanya saya, apakah yang itu puasa itu Om harus pendeta aja sama penginjil? Oh enggak, Alkitab menulis semua orang harus bisa berpuasa ya, karena yang disebut pekabar Injil ya semua orang percaya, ya kita pendeta juga gitu. Tapi tadi lebih lagi tuh Abang tegaskan, kita itu juga nabi Allah. Woi, luar biasa ya Bang ya. Jadi jangan batasi kalau nabi itu ya udah mereka aja gitu, kita enggak ya Bang ya. Kita ada unsur keimamatan, unsur kenabian. Iya, 1 2 ayat 9, imamat yang rajani. Keren kan? Kita juga imam. Iya, makanya. Jadi aduh, memang kalau secara apa Bang? Secara definisi ya, atau secara baik praktis maupun teologisnya, ya nabi itu ada penjabarannya sendiri ya Bang ya. Tapi dalam hal ini maksudnya Abang itu bahwa kita juga sebetulnya sebagai penyambung lidah Allah ya kan Bang. Kan itu salah satu ciri nabi juga ya Bang. Kita jadi ngomongin ciri nabi nanti Bang. Ya karena tadi terkait Elia ya, apa ya? Iya sih, aduh. Oke Bang, kita lanjut lagi ke jenis puasanya nih Bang. Nah lalu terus ada puasa Ayub Bang. Ini 7 hari 7 malam. Dia tidak makan, tidak minum, makan, tidak ngomong ya Bang. Wah ini ada puasa tidak bicara gitu Bang. Ini gimana Bang Ayub ini Bang? Ya Ayub dalam konteks itu 7 hari 7 malam ya. Pasal 2 ayat 13, karena konteks berkabung Kang Lampa. Ya, dia menerima deritaan, dia menerima bukan hukuman ya, karena Ayub orang yang saleh di pasal yang pertama ya. Anak-anaknya melakukan bakti sosial, seks, wah udah sosial seks lagi, bakti seks. Istrinya tidak percaya ya. Jadi buat dia berpikir panjang, saya sudah setia, saleh. Nah, dalam kondisi berkabung dia tidak bicara, dia tidak makan, dia tidak minum, dia memfokuskan diri menerima apa yang dia alami, tapi dia tidak melepaskan keimanannya kepada Tuhan. Dia tidak melepaskan, pokoknya dia merasa ini bukan hukuman karena dosa, ya, tapi dia melihat karena istri dan anaknya tidak percaya. Lalu ada orang yang mengatakan nih Kang Pak, iya, karena keluarganya. Ayub tidak memperhatikan keluarganya. Enggak, Ayub sudah mengatakan tentang kesalehan seperti apa. Ayub sudah mengatakan bahwa Tuhan Maha Kuasa itu harus kita hormati, ya, takut akan Dia, tapi karena kebebasan manusia, dan manusia itu yaitu anak-anak dan istrinya tidak
percaya, akhirnya mereka mati ya. Teman-temannya yang seharusnya berharap bagi Ayub dapat memberikan sumbangsi spirit yang dapat membangun iman, justru menjatuhkan ya. Bildad, Jofar, Elihu, ya mereka menjatuhkan. Ayub, kamu tuh justru ini karena dosamu, ya makanya saya tidak mengenali borokmu, tanukmu, ya kudismu semua. Saya tidak mengenali kamu di jalan. Ayub tetap dia berpuasa. Ayub tetap dia membukakan dirinya kepada Tuhan. Dan terbukti nih kalau membaca ayat 41, 42 berkali-kali lipat ganda ya. Nah, ini bisa kita teladani ya. Seperti itu. Ini bisa cara ini kita ikuti, kita praktekkan ya. Yang kita tidak ikut terpancing dari olokan-olokan atau ledekan-ledekan atau judgement ya dari teman-teman Ayub, sahabat-sahabatnya. Nah, gitu ya. Jangan dibalas. Aduh, saya lagi berpuasa, kok kamu melakukan ledekan? Jangan membalas, tenang saja, ikuti teladan itu. Dalam hal ini perlu kita angkat pelajarannya, Kang Alfa, dalam puasa Ayub. Iya. Apa tuh jadinya kita lebih baik berdiam gitu ya, Bang. Diam itu emas, katanya kan. Jadi kalau mendapatkan masukan atau lebih ke kalau di peristiwa Ayub ini lebih ke provokasi mungkin ya, Bang ya, ke Ayub. Tapi iya, teman-temannya begitu ya, karena teman-temannya merasa nggak mungkin lah orang saleh itu mendapat hukuman, itu pasti faktor dosa. Kira-kira begitu kan apa ya? Itu kan ngeledek ya. Tapi Ayub tidak membalasnya. Ayub tidak membalas dengan kekerasan ya. Kalau yang lainnya kan saya lagi berpuasa, jangan macam-macam ya. Halal nanti darahmu. Wah, gitu. Kan ngeri gitu kan. Iya. Nah, mungkin tuh jenis yang lain puasanya, Kang Alfa, yaitu boleh menghakimi, boleh membalas, boleh berbuat kejahatan karena halal darahnya. Mungkin jenis itu kali ya, puasa demi halal darahnya. Saya yakin sih banyak sih jenis-jenis puasa ya. Iya, seperti itu. Termasuk juga saya punya pengalaman berpuasa, yaitu jenisnya tidak menyangkut makan minum saja puasa itu. Nah, itu jenis saya nih, Heri Siambu. Yaitu puasa menurut saya harus puasa gadget. Iya, Bang, iya. Ya itu jenis saya loh, Kang Alfa. Kalau jenis Kang Alfa puasa apa ini? Saya jenis puasanya puasa tidak ngomong. Supaya kalau lagi bikin ini kata-katanya bisa baik gitu. Iya. Karena bagi saya gadget itu kan udah kebutuhan yang sangat maksimal ya. Iya. Mau kita buat hajat pun pakai gadget, tidur pun pakai gadget. Ya kan? Jadi bisa kita puasa gadget. Nah, menurut saya itu jenis dari khusus saya, sahabat Alpetra. Ayo, sahabat Alpetra dimanapun, bisa nggak puasa gadget? Ayo. Iya. Gitu. Nah, Bang, kalau gitu Bang, jenis puasa apa Bang yang cocok untuk kita semua? Sahabat Alpetra, yang pertama supaya peribadatan kita diterima oleh Tuhan Yesus, alamilah dulu perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus, yaitu lahir kembali. Ya. Yohanes 3 ayat 3 dan 5. Karena tidak mungkin kita bisa menyembah Allah dengan benar kalau kita tidak mengalami kelahiran baru. Kelahiran kembali, bertobat. Menerima Tuhan Yesus. Sia-sia puasamu, sia-sia amalmu, sia-sia ibadahmu, sia-sia doamu. Sia-sia engkau kemanapun yang menurutmu kamu menemui Tuhan, sia-sia. Sia-sia kalau tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Itu kuncinya. Apapun jenis puasa yang kamu lakukan, maupun peribadatanmu 5 kali, 7 kali, 10 kali dalam satu hari, tapi kalau tidak bertemu dengan Tuhan Yesus terlebih dahulu, menerima Dia sebagai Tuhan, sia-sia. Karena Tuhan Yesus adalah pengantara kepada Bapa. Nah, begitu ya, Kang Alfa ya? Oh iya, Pak. Iya. Itu dia ya. Jadi intinya bukan jenisnya, tapi tadi kata Abang ya, mulai dulu dari lahir baru, lahir kembali, dan tujuannya, motivasinya kita apa, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Nah, Bang, ini pertanyaannya lagi nih, Bang. Nah, kalau kita lihat kan katanya juga Nabi Yunus itu kan paling enggaknya dibuat sebagai
contoh ya puasanya itu Bang. Nah itu kan sulit katanya Bang. Makanya lalu dipermudah gitu dari puasa-puasa perjanjian lama ya mungkin maksudnya gitu. Dipermudah. Jadinya tidak 40 hari, tapi ditetapkan sekian hari gitu sampai ditentukan waktunya. Nah tadi sebetulnya sudah Bang jelaskan sih bukan dari waktunya juga ya Bang. Cuma ini gimana Bang? Makanya saya tadi tanya sebelumnya jenis yang mana puasa yang baik. Nah sekarang puasa Kristen itu sebetulnya Bang, apakah juga sudah sempurna? Atau gimana Bang? Sempurna nggak sempurna? Sebetulnya udah kita bahas ya yang lalu ya Bang. Aduh. Ya, karena apa? Sebenarnya ibadah puasa tidak menyempurnakan. Sebelumnya saya pernah mengatakan puasa tidak menyucikan dosa. Dan juga ritual keagamaan pun, baik yang bersifat usaha manusia, tidak akan membebaskan dari dosa. Dalam Kristen, dosa upahnya maut. Roma 6 ayat 23. Iya. Dosa hanya dapat diselesaikan oleh neraka, maut. Iya, maut. Karena manusia sudah berdosa. Iya. Sehingga tidak ada dosa. Untuk bisa kita ke surga harus dengan penyucian dari Tuhan Yesus langsung. Caranya, terima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Enggak, saya mau berpuasa aja, saya nggak mau terima Tuhan Yesus. Ya tetap lu orang berdosa. Upah dosa maut. Dosa hanya dapat diselesaikan oleh maut, bukan dengan peribadatan ritual seperti ibadah puasa. Nah, orang Kristen harus paham di sini, ya. Ibadahmu tidak diterima oleh Tuhan, kata Yesaya pasal 58 ya. Iya. Ayat 6, 8, 1 perikop itu. Sia-sia. Ya, begitu juga dalam perjanjian baru. Di sana Tuhan Yesus mengubah tradisi simbolik yang dulu di Yahudi dengan tradisi beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, murid-murid aja dikritik kok, murid-murid Tuhan Yesus sama orang Farisi. Yohanes saja puasa. Kok kamu puasa? Nah, itu dalam Lukas pasal yang kelima ya. Jadi puasa bukan lagi ibadah seremonial, melainkan karena ada keperluan. Misalkan keperluannya adalah untuk tadi Kang Alpa menyebut pertobatan. Ya, dalam konteks Yunus apa? Raja Niniwe memerintahkan bangsanya, ayo kita bertobat. Bukti bertobat nih, kita serius nih, abu taruh di atas kepala. Seperti itu. Bukti kita bertobat nih supaya bangsa ini maju dan sejahtera. Ayo kita cuti bersama, cuti massal di Indonesia untuk orang Kristen. Cuti massal. Bisa gitu juga ya. Ayo kita berdoa. Itu kan berarti gitu, kenapa ya? Oh, bisa juga ya Bang, cuti ya. Oh iya. Makanya waktu di awal kita Bang bilang kalau bisa cuti aja gitu ya. Jadi lebih strict nih. Menurut saya puasa dalam konteks iman Kristen ya, dalam perspektif saya ya, harus seperti itu, harus lebih strict ya. Puasa bukan sebuah ibadah sebagaimana zaman perjanjian lama lagi, ritual, simbolik ya. Tapi akibat dari seriusnya perhatian kita terhadap masalah itu ya, dan bukan melihat dari sudut makan minum. Iya. Boleh kok kita mau makan, kita mau minum, tapi jangan jadikan itu karena aduh kita udah lapar nih, yuk kita makan. Itu mah bukan puasa dong Bang. Lapar makan nah, biasa aja dong. Iya. Artinya sampai dia tidak mengingat lagi kalau dia tuh makan, minum gitu ya, tidak mengingat lagi. Nah makanya saya sandingkan dengan gadget tadi Kang Alfa. Oh iya ya. Bang. Dia tidak mengingat lagi untuk cek WA, status. Iya. Dibuat lagi statusnya ya. Waduh saya lagi puasa nih, sama sahabat Kak Petra buka bareng. Ya. Iya. Aduh. Pamerkan dong. Begitu kenapa? Iya kalau di Kristen kan nggak boleh pamerkan, malah sembunyikan katanya ya Bang ya. Dari itu ya.
dengan meminyaki rambut, dengan cuci muka biar kelihatan seger gitu. Oke Bang. Iya, dan itu kan ajaran baru Tuhan Yesus ya. Iya. Ajaran baru Tuhan Yesus tentang yang anggur baru, kirbat baru, gitu ya. Iya, itu. Tidak lagi saya mau ngomong kirbat kain lama, sudah jadi topo, sudah jadi topo ya namanya, atau sudah robek nanti. Sudah robek kata Abang tadi ya. Yalah, karena Tuhan Yesus sudah datang kan, pasti hal yang baru, bukan lagi yang sudah usang gitu ya. Iya Bang. Iya, makanya udah sampai sini aja hukum Taurat. Nah, Lukas 16 itu tadi ya, Kak apa ya? Iya betul. Sampai zaman Yohanes ya. Nah, udah selesai. Iya. Gitu. Oke Bang, kayaknya segitu aja dulu ya tentang jenis-jenis puasa gitu. Oke. Ya, sebelum mengakhiri, closing statement dari Abang seperti biasa. Ya, sahabat Alpetra, mengenai puasa, saya akan tegaskan sekali lagi begini dalam closing saya ya. Waktu Tuhan Yesus berkata bahwa dia menaruh kirbat dan kantong yang baru, ya, tidak lagi dengan kirbat yang lama, di dalam pasal 17 itu, ya. Di sana dikatakan bahwa ajaran baru Tuhan Yesus memperkenalkan doktrin yang baru, tidak lagi doktrin yang lama dalam perjanjian lama, simbolik, ritual, harfiah, dan lain sebagainya. Artinya di sana bahwa kalau kamu ingin berpuasa, silakan ya, tapi jangan lagi tunjukkan kemunafikanmu, ya. Pamerkan kerohanianmu yang sudah berubah dan lebih tinggi dari orang lain. Tidak. Sahabat Alpetra, anggur yang baru itu lakukanlah sebagai bentuk engkau mengasihi dan mencintai Tuhan. Silakan berpuasa, Tuhan Yesus tidak melarang, tapi lakukanlah itu sebagai engkau mencintai ajarannya, mencintai kasihnya, dan membagikan ke sesama kita. Begitu sahabat Alpetra dan Kang Alfa, Tuhan Yesus memberkati pertemuan kita hari ini. Wah, terima kasih sahabat Alpetra Ministry. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel kita ini. Terima kasih Bang atas penjelasannya dan pengajarannya. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Maranatha.